salah satu juga lembaga yang memberikan subsidi kepada masyarakat. Saya dengar-dengar ini PDM kasih gratis untuk tagihan air, begitu Pak ya, Pak Iya, Rusli? ya, benar sekali. Oke, Ya, boleh diceritakan dulu seperti apa teknisnya dan berapa lama gratis tagihan ini diberikan kepada masyarakat? ya, jadi terima kasih ya. Di yang pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan dulu kepada seluruh pelanggan PDM Kota Makassar, karena kebetulan kita masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ingin menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri ini pandemi Corona juga berangsur-angsur akan berkurang, bahkan hilang dari peredaran ya. Amin, 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 Ya. amin. Jadi terkait menyangkut masalah pelayanan PDM Kota Makassar, khususnya pemberian gratis atau diskon kepada seluruh pelanggan PDM Kota Makassar, itu tentu saja sifatnya terbatas, tidak Ya. semua ya, tidak semua dari segmen atau golongan tarif yang ada di PDM itu kan sangat sangat banyak. Jadi kalau seperti sosial itu sosial 1 sampai dengan sosial 3. Kalau untuk golongan tarif rumah tangga itu mulai dari golongan rumah tangga 1 sampai dengan R9 ya, sampai dengan 9. Nah, di sini yang kita gratiskan ini untuk pemakaiannya itu hanya ada pada golongan R1 dan R2. R1 dan R2. Ya, kenapa kita memberikan kepada golongan R1 dan R2 saja? Karena inilah golongan tarif yang segmen penggunanya atau pelanggannya itu adalah masuk dalam kategori MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga kita menganggap bahwa mereka inilah yang sangat terdampak dengan adanya pandemi virus corona ini. Iya, iya. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat pekerja yang di mana mereka bekerja itu menjadi ditutup ya. Bahkan sampai pekerja-pekerja serabutan pun tidak punya lahan untuk bekerja karena kurangnya aktivitas pekerja yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Berarti pintu penghasilannya tertutup, makanya diberikan subsidi khususnya untuk golongan R1 dan R2 atau masyarakat yang berpenghasilan rendah begitu ya. Jadi nggak semuanya smart listener, jangan salah paham. Oke, nah membahas soal topik kita sore hari ini juga sudah hadir narasumber kita yang lain yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bapak Andi Hadi Ibrahim. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin juga ya Pak ya. Saya juga belum tadi maaf lahir batin sama Pak Rusli, lupa saya. Oke, Pak Hadi, untuk sore hari ini topik bahasan kita bersama dengan Smart Listener adalah efektivitas subsidi penangkal pandemi. Di mana pemerintah kemudian memberikan beberapa subsidi-subsidi begitu ya untuk masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelum kita membahas itu, saya penasaran. Bapak sekarang masih ngurusin jenazah COVID nggak, Pak? Kami standby terus, ya. Jadi kalau mau dilihat garis utama ya, kami juga berada di garda pertama ini. Ya, di atasnya Satgas kalau bisa, ya. Karena kalau Satgas urus jenazah nggak bisa dia, ya. Jadi kita memang ya sudah ini, ya kami punya watak kemanusiaan memang. Di mana ada bencana di situ ada PKS. Ya, kami pernah di Palu, kami pernah di NTB, ya. Itulah awal mulanya ya, karena tidak ada lagi rumah sakit membutuhkan pemusaran jenazah, tapi tidak ada lagi. Ingatin tim saya
ya selesai dan kita bisa hidup bebas seperti lazimnya ya kehidupan kita yang lalu. Amin. Assalamualaikum Pak Kabak. Gimana Pak Kabak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Hadi. Alhamdulillah kalau PDAM ini kami anggap ya kerja-kerjanya bagus lah di pandemi ini. Alhamdulillah. Nah, Pak Hadi, Ada subsidinya. Ya. subsidinya ya tadi udah dibahasakan gitu. Tapi kalau Pak Hadi sendiri melihat penanganan COVID khususnya untuk Satgas penanganan COVID-19 di Kota Makassar saat ini seperti apa? Ini kan kita udah nggak PSBB lagi nih. Ya. Gitu. Kalau saya sih melihat ada positif dan negatifnya. Tapi lumrah lah bagi seorang manusia. Manusia itu tempatnya salah dan benar. Ya, terkadang saya langsung menelpon Pak Wali Kota. Ya. PJ Wali Kota yang lama, saya ya ada sisi negatif yang barangkali yang saya sampaikan terhadap kerja-kerja Satgas. Ya. Dan ini saya berani untuk menyampaikan karena saya juga adalah perwakilan rakyat yang turun langsung ke garis terdepan. Ya, jadi sekali lagi ada sisi negatifnya yang kami lihat dan kami sudah sampaikan dari ya Ketua Satgas di Kota Makassar ini. Bahkan ke Pak Gubernur juga, kalau ketemu nanti kami akan sampaikan ya sisi negatif Satgas yang menangani hal tersebut. Di antaranya adalah ya kami biasanya berpakaian APBD itu berjam-jam baru mereka datang. Iya. Ya, karena mobil dari Satgas, ya peti juga dari Satgas. Ya, kalau memandikan jenazah itu cepat. Tapi yang lama mereka yang lambat datang. Ya, itu. Ya, itu sisi negatifnya yang kami lihat. Ya enaklah mereka menangani ini, tapi mereka tidak melihat ya medis, perawat, pemusaran jenazah. Ya. Nah itu sisi negatif ya yang kami lihat. Walaupun saya tadi mengatakan bahwa manusia itu tempatnya salah, ya khilaf. Ya tapi kalau salah-salah terus ini mesti diluruskan. Baik. Selalu memang harus ada bagian atau sosok yang mengkritisi dan melihat begitu, dan itulah yang menjadi tugas dari Dewan begitu ya sebagai pengawas pemerintah untuk khususnya di Kota Makassar ini. Nah, kalau kita berbicara soal subsidi, ini Pak Hadi ya. Sekarang kita tahu bersama ini udah menjadi pengetahuan semua masyarakat bahwa di tengah pandemi ini ekonomi adalah salah satu sektor yang paling terdampak, makanya masyarakat butuh subsidi. Kalau tadi PDAM memberikan subsidi bagi golongan R1 dan R2 untuk tagihan air mereka atau pembayaran air mereka. Nah, kemudian misalnya juga PLN yang memberikan subsidi juga, begitu ada diskon 50% dan juga bahkan ada yang digratiskan hingga beberapa bulan ke depan. Kalau Bapak sendiri melihat dari pemerintah Kota Makassar dan juga lembaga-lembaga yang memberikan subsidi langsung kepada baik dari pemerintah pusat dan pemerintah Kota Makassar ini, sejauh ini pemberian subsidi itu apakah memang betul-betul sudah dirasakan langsung oleh masyarakat atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat ya karena kami sudah monef sebenarnya PDAM ini air minum ini di bawah komisi kami ya komisi B, dan laporannya ya kami sangat puas terhadap ya kerja-kerja teman-teman di ya PDAM karena mereka mensubsidi tadi R1 dan R2 itu ya, walaupun ya banyak beranggapan bahwa semuanya disubsidi, tidak ya, tetapi yang disubsidi di sini adalah R1 dan R2 dan kami sepakat terhadap hal itu. Dan lagi pula juga bukan hanya ya pelayanan seperti itu yang barangkali PDAM lakukan, tapi dalam kerja-kerja kebutuhan air ya, air bersih di Kota Makassar ini mereka juga cepat dalam penanganannya itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah yang lain, dinas-dinas yang lain. Yang paling bersentuhan kan masalah ini adalah dinas sosial. Ya, dinas sosial ya, di antara data-data yang keluar dari dinas sosial ya, itu masih ada juga yang belum menerima sembako itu. Padahal namanya sudah keluar. Ini ada apa ya? Baik. Ya, itu bukti fisik. Ya, bukti fisiknya itu Kadinsos Sosial yang berikan ke saya. Baik. Ya. Lalu kan di antara mereka belum menerima. Siapa, pertanyaannya, siapa yang mengambilnya? Ya, siapa yang mengambilnya? Nah, banyaklah gejolak di bawah karena awal mulanya camat dan lurah tidak dilibatkan. Ya, terdesak akhirnya apa yang jadi ya
bias di bawah ini adalah para lurah, oleh para RT dan RW memang dilibatkan. Akhirnya data yang tadi keluar inilah yang menjadi polemik ribut-ribut di masyarakat. Yang sampai saat ini, nah mereka bertanya kenapa kami ada nama tempat. Ini yang jadi masalah. Tadi kalau berbicara masalah subsidi di tengah pandemi ini, ya tentu semuanya sepakat. Ya subsidi ini kita harapkan adalah meringankan kepada ya masyarakat yang terdampak langsung ya tentang adanya wabah ya COVID-19 ini. Oke. Baik Pak, berarti yang saya garis bawahi di sini adalah subsidi dalam artian pemberian sembako begitu kepada masyarakat yang belum tersampaikan langsung, berarti belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, kita akan kembali membahas ini nanti di sesi selanjutnya. Kita akan break dulu sejenak ya Pak Hadi ya. Dan kami informasikan bahwa Pak Hadi ini terhubung dengan kami melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk Anda juga smart listener yang ingin ikut bersama kami, ikutan dalam obrolan kita sore hari ini soal efektivitas subsidi penangkal pandemi, boleh langsung bergabung melalui WhatsApp di 0811461011. Saya nanti masih akan kembali bersama dengan Pak Rusli, Kabag Humas PDAM Makassar, dan juga Pak Andi Hadi Ibrahim, anggota DPRD Kota Makassar. Afternoon Drive. Untuk hidup sehat, kita harus peduli. Jangan tunggu situasi darurat. Virus corona merebak. Kenali agar tepat bertindak. Wabah virus corona berasal dari kota Wuhan, China. Kota tersebut merupakan pusat transportasi domestik dan internasional utama. Perpindahan populasi yang besar dan diperkirakan meningkat signifikan selama Tahun Baru Imlek membuat penularan dari manusia ke manusia dapat terjadi serta akan terus muncul di daerah dan negara lain. WHO pun menyarankan sejumlah langkah untuk mengatasi resiko penularan penyakit tanpa harus melakukan pembatasan lalu lintas internasional. Hidup sehat membuat kita produktif dan bermanfaat. Mulailah peduli lingkungan, mulailah mencegah, dan mulailah sekarang. Pesan ini disampaikan oleh Smart FM Network. Tahukah Anda, tidak ada yang kebetulan di dunia. Meski kita belum tahu alasannya, semua hal terjadi. Pandemic. Mari bersatu padu untuk mengatasinya. Tetap waspada dan pastikan pencegahannya. Dan berikut tips dari WHO. Smart listeners, pastikan tangan Anda tetap bersih ya. Jika terindikasi kotor, Anda harus menggosokkan tangan Anda dengan alkohol atau cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Dimulai dari diri sendiri dan mulai. Pesan ini disampaikan oleh Smart FM Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. East, west, north and south, the spirit of Indonesia. Smart FM. Muhammad Rusli. Kalau di sesi sebelumnya tadi Pak Rusli sudah mengatakan ada golongan-golongan tertentu yang mendapatkan subsidi untuk digratiskan tagihan airnya. Selain dua golongan tadi Pak, R1 dan R2, siapa-siapa lagi yang kemudian mendapatkan subsidi dari PDAM? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin kepada Pak Hadi dulu. Terima kasih banyak atas apresiasinya terhadap PDAM Pak.
usaha-usaha yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan terbaiklah kepada seluruh masyarakat PDM Kota Makassar. Tentu selain R1 dan R2 tadi yang kami telah sebutkan untuk penggratisan sepenuhnya sampai dengan pemakaian 30 kubik, ya, sampai dengan pemakaian 30 kubik. Kenapa kita memberikan sampai dengan pemakaian 30 kubik? Itu kita sudah kaji bahwa pemakaian untuk golongan rumah tangga itu sebenarnya tertinggi sampai dengan hanya 25 meter kubik, ya. Jadi kalau kita sudah memberikan sampai dengan 30 kubik, berarti kita sudah memberikan range lagi sampai dengan 5 kubik. Ya, ada kelebihan sampai dengan. Nah, kalau dia misalnya menggunakan di atas 30 kubik, dia yang kelebihannya itu yang nanti masyarakat bayar. Kenapa kita memberikan range sampai dengan 30 kubik itu? Kita juga mengharapkan kepada pelanggan-pelanggan meskipun digratiskan ini tetap dia berhemat menggunakan air, ya. Nah, selain kita memberikan penggratisan itu dengan range sampai dengan 30 meter kubik, juga kita memberikan diskon 50% kepada rumah susun yang dikelola oleh pemerintah. Kenapa rumah susun yang dikelola pemerintah kita berikan diskon 50% ini? Karena kita juga melihat bahwa penghuni-penghuni yang ada di dalam rumah susun ini juga termasuk di antaranya ada mereka yang sangat terdampak dengan pandemi corona ini, di mana mereka juga berstatus sebagai MBR di dalamnya, seperti rumah susun yang ada di Penambungan sana, ya, ada juga di Dayak sana, ya, seperti itu. Kemudian selain diskon 50%, PDAM juga memberikan keringanan penundaan pembayaran terhadap hotel dan mall. Dan itu kita berikan selama 3 bulan. Jadi berlaku mulai bulan Mei, Juni dan Juli, termasuk juga penggratisan tadi. Oke, berarti itu sampai Juli nanti, ya? Sampai Juli nanti. Jadi pembayaran sampai Juli nanti. Dan itu otomatis, ya, tidak usah mengklaim. Yang jelas mereka punya golongan R1, R2 itu otomatis akan terhapus dengan sendirinya di sistem. Karena memang kita sudah membuat seperti itu dia. Sudah punya, tersistem ya, pembayarannya. sudah tersistem pembayarannya. Begitu, ya. Ya. Oke. 50% untuk rumah susun, kemudian juga selain itu yang mendapatkan manfaat subsidi adalah restoran, penundaan, hotel, ya, penundaan pembayaran. Sampai nanti berarti setelah Juli. Iya, setelah Juli. Berarti baru nanti mereka akan bisa membayar. Itu ada denda atau enggak? Enggak ada, kita tiadakan dendanya. Karena kalau kita adakan dendanya berarti sama aja kita tidak memberikan penundaan. Baik. Nah, saya mau ke Pak Hadi. Pak, ini melihat salah satu contoh adalah PDAM Makassar begitu, ya. Dan juga tadi Bapak di sesi sebelumnya sudah mengatakan ada bansos begitu yang belum sampai kepada masyarakat atau tidak dirasakan secara penuh oleh masyarakat. Namanya terdaftar tapi nggak nerima, seperti itu. Apakah dari subsidi-subsidi semua ini berarti ini belum terbilang efektif begitu, ya, penyalurannya dan pemberiannya di luar dari PDAM Makassar tadi? Kalau menurut Pak Hadi? Ya, kalau saya sih melihat, ya, memang ini kita ini tidak siap, ya. Artinya pemerintah dalam hal ini pos-pos yang barangkali ada untuk pemberian misalnya bansos, ya, itu juga artinya tidak siap dengan, ya, kerja di masa pandemi ini, karena hasil yang kita lihat sampai sekarang jadi belum semua, ya, orang menerima yang namanya bantuan sosial itu. Akhirnya yang jadi masalah, kami selaku wakil rakyat ini yang sering didatangi rumah kami oleh rakyat yang terdampak, apa boleh dikata, karena itulah, ya, kami ini wakil rakyat. Dan ini kan ini semuanya bisa dibicarakan dengan baik di tingkat kecamatan, kelurahan, ya, dan bekerja sama dengan RW dan RT, dampaknya tidak seperti ini. Ya, itu. Nah, kemudian untuk pos-pos yang lain, tentu saya juga sangat mengetahui bahwasanya para SKPD yang ada ini, ya, pembiayaannya itu ada di Rekupusing. Di Rekupusing, ya, paling tidak 40-50%, ya. Dan untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya itu sangat terhambat. Oleh karena itu kita ingin meminta kejelasan, keterbukaan pemerintah dalam pembiayaan masalah, ya, COVID ini, ya. Keterbukaan masalah penganggaran pendanaan ini penting, ya. Dan kami di Dewan tidak akan tinggal diam,
ya dengan permasalahan ini. Bukan main kalau SKPD itu dipotong 50%. Mau bikin kegiatan apa mereka? Ya, untunglah ada kebijakan-kebijakan. Contoh di PDAM ini membuat suatu terobosan-terobosan yang sangat membantu pemerintah, utamanya di kalangan-kalangan bawah. Ya, saya sih berharap PLN juga demikian. Bukan cuma barangkali masyarakat digembor-gemborkan dengan ini, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Malah diam-diam, ya masyarakat kecil semuanya menangis. Akibat apa? Kenaikan tarif PLN yang tinggi. Ini kan sama dengan metode penjahat namanya kalau hal demikian. Yang harusnya di masa pandemi ini, ya semua kebijakan-kebijakan, karena ini adalah aspek darurat, ya mestinya kita harus melihat ke bawah. Negara ini bisa hadir, ya pemerintah bisa hadir karena ada rakyat. Karena itu, ya salut. Saya kalau misalnya ada ya perusda apa dan sebagainya yang bisa memberikan subsidi kepada ya rakyat di tengah pandemi ini, walaupun barangkali sekali lagi mereka serba keterbatasan juga. Baik. Ya, cuma mereka tidak bisa teriak-teriak. Ya. Oke. Pak Hadi, selain tadi PDAM, kemudian juga tarif listrik, selain itu juga bantuan sosial berupa kebutuhan 9 bahan pokok, apalagi seharusnya subsidi selain 3 hal itu yang memang perlu untuk diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Apalagi Pak? Ya. Ini masalahnya ini begini di masyarakat kita ini, anak-anak tidak disekolahkan, itu kebutuhan hidup bertambah. Ya, maunya pendidikan itu di sekolah-sekolah itu tidak memberikan pembayaran kepada ya anak-anak kita yang barangkali tidak sekolah. Ya, justru barangkali pelibatan mereka mengerjakan tugas dengan memakai dengan pulsa metode online ini malah menambah daripada ya pembiayaan dari aspek rumah tangga itu. Bagaimana kasihan orang yang di PHK? Ya, bagaimana orang yang kehilangan pekerjaannya? Lalu anaknya bersekolah, mereka dituntut untuk pakai online dan sebagainya. Ya, ini ada subsidi ya. Dinas pendidikan memberikan arahan kepada guru-guru sekolah-sekolah. Ya, ini kan yang jadi masalah. Kalau sekolah negeri mungkin tidak demikian, tapi sekolah swasta, ya. Nah, mestinya kan ada komunikasi yang efektif antara sekolah swasta negeri yang dikontrol oleh dinas pendidikan. Jangan sampai ini juga yang menjadi masalah di tengah. Nah, anak-anak sudah lambur bosan di rumah, tetapi tingkat barangkali pengeluaran orang tua itu bertambah sebenarnya. Ya, kalau anak-anak itu berada di rumah selama ini. Ya, karena pengeluaran pulsa, anak-anak mau belanja apa dan sebagainya. Baik. Tapi berarti yang saya tangkap adalah berarti memohon ada keringanan pembayaran iuran sekolah, begitu ya, biaya sekolah. Karena anak-anak sejauh ini sekolah di rumah, itu salah satu subsidi yang harusnya diberikan kepada masyarakat ya. Tapi kalau dari dinas pendidikan sendiri bukannya sudah ada dana BOS yang dialih fungsikan untuk membiayai belajar dari rumah, begitu ya Pak ya? Jadi begini, dana BOS ini, ya saya ini guru. Ya, saya juga guru, profesi saya guru di SMP dan SMA, Pondok Pesantren Ummul Mukminin. Itu dana BOS. Kita mendengarnya biasa ada dana BOS, tapi sehingga saat ini, ya menyalurkan dana BOS itu yang terkendala. Kok belum disalurkan? Mungkin ada yang sudah terima, ada yang tidak. Ya, jadi masalah ini yang belum menerima dana BOS-nya. Gitu. Baik. Oke, Pak. Nah, kemudian kita kembali berbicara soal subsidi. Salah satunya tadi yang sudah Bapak singgung sedikit ya. Nah, kemudian di tengah pandemi ini berarti yang selalu Bapak bahasakan dari tadi adalah orang yang tidak menerima secara langsung atau tidak merasakan secara langsung, begitu ya, subsidi yang diberikan. Begitu. Saya boleh bertanya soal berapa sebenarnya anggaran untuk pemerintah Kota Makassar dalam penanganan COVID ini, sepengetahuan Dewan? Berapa yang? Sepengetahuan kami, ya Makassar itu yang diekspos sampai nasional sampai 700 M. Oke. Khusus Kota Makassar. Dan itu merupakan nilai tertinggi di antara semua kota yang ada di Indonesia. Baik. Oke, 700 M ya untuk Kota sampai Makassar. Sekarang kalau
Ya itu sekarang nasional, tapi yang di DPRD itu baru sekitar ya 30-an lebih ya yang kami ketahui ya. Nah ini barangkali ya kami dalam waktu dekat sekali lagi ya di Komisi Anggaran, teman-teman yang di Komisi Anggaran akan ya mempertanyakan lagi sampai mana pemakaian penganggaran itu. Oke, baik. Ya walaupun sekali lagi dana reses, dana sosper semuanya kita refocusing ya untuk pembelian sembako ya. Nah, ini juga kita akan mempertanyakan nanti sampai mana ya pembelanjaan. Oke, baik. Saya ke Pak Rusli lagi. Kalau dari PDM sendiri tadi, dari Dewan dan juga pemerintah ada refocusing anggaran begitu ya. Kalau dari PDAM sendiri ada nggak sih selain subsidi tadi ya, ada nggak refocusing anggaran yang untuk dialihkan khusus untuk penanganan COVID-19 bagi masyarakat? Ya, jadi kalau seperti kita di perusahaan itu kan ada dana CSR namanya, ya. Jadi itu sudah pasti kita ambil dari sana. Nah, tapi selain itu PDAM juga mengambil untuk penyiapan seperti paket-paket sembako ya. Itu beberapa kita ambil dari pemotongan gaji karyawan PDAM. Ya, jadi sampai dengan saat ini kita itu sudah mempaketkan itu kurang lebih 2.500. Ya, bahkan terakhir kemarin itu kita memberikan kepada gugus COVID Kota Makassar yang selanjutnya kita berikan ke Dinsos itu ada sekitar 1.000 paket yang terakhir kita berikan kepada Dinas Sosial. Selanjutnya untuk penyalurannya kita serahkan sepenuhnya kepada dinas yang bersangkutan ya, Dinas Sosial. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti kita juga akan kembali lagi. Karena kita terbatas waktu, kita akan break dulu sejenak ya, Pak Hadi dan juga Pak Rusli. Kembali untuk Anda, kami mengajak smart listener untuk ikutan bergabung bersama kami. Silakan sampaikan tanggapan Anda atau pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811 461011. Kembali lagi bersama kami nanti setelah jeda berikut, tetap di Afternoon Drive. Afternoon Drive. Bu, ayah stres mikirin kondisi sekarang. Nggak bisa kemana-mana, di rumah aja bosen. Nanti kalau kita bayar listrik, air, beli pulsa, bagaimana caranya kalau kita nggak bisa keluar rumah? Apalagi mau kirim uang buat biaya sekolahnya anak. Di depan, bersama menghadapi